Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ai. Di video kali ini aku bakal kasih tahu ke teman-teman jenis-jenis video ataupun channel YouTube yang nggak bakal lolos monetisasi. Yang penasaran sama videonya, stay tune terus ya. Siapa nih teman-teman yang udah capek-capek bikin video YouTube, udah ngupload banyak video YouTube gitu kan, tapi pas masa pengajuan atau peninjauan YouTube untuk monetisasi itu ditolak mentah-mentah sama YouTube, alias nggak bisa monetisasi sama YouTube-nya dan tidak bisa mendapatkan uang. Nah ini pasti capek banget ya, karena kita usaha gitu kan, bikin upload video mungkin setiap hari gitu, tapi pada saat pengajuan peninjauan itu monetisasinya ditolak. Nah, di sini aku mau kasih tahu buat teman-teman yang pemula gitu kan, untuk mengetahui gimana sih kira-kira konten yang lolos dan tidak akan lolos gitu kan monetisasinya sama YouTube. Supaya apa? Supaya usaha yang kita udah lakuin itu bisa bermanfaat dan tidak nyesel di akhir gitu kan. Karena kalau kita udah bikin video banyak tapi kalau ujung-ujungnya ditolak monetisasinya, itu pasti bakal agak ngerasa sedih banget gitu ya. Bukan agak sih, pasti ya bakal ngerasakan sedih. Karena pasti setiap harinya semakin banyak orang yang pengen jadi YouTuber, yang berharap konten dan channelnya bisa dimonetisasi, tapi ternyata menurut YouTube channelnya kontennya itu nggak layak untuk diloloskan monetisasi. Pertama, jenis konten yang nggak bakal lolos monetisasi sama YouTube yaitu adalah mereka-mereka yang punya konten digunakan ulang atau menduplikasi konten-konten yang udah ada di YouTube itu sendiri. Jadi coba deh kalian cek ya di channel kalian, ada nggak sih konten yang emang kalian buat itu ada potongan-potongan isinya video ataupun background yang sering dipakai juga sama orang. Artinya adalah videonya itu nggak full original karya sendiri. Sini aku bakal ngejelasin beberapa contoh jenis konten yang digunakan ulang itu seperti apa, supaya kalian bisa meresapi lagi, bisa teliti lagi apakah channel kalian itu ada konten seperti itu, supaya kedepannya itu kalian tuh nggak bikin konten yang serupa gitu. Konten yang digunakan ulang, kalian suka lihat nggak sih kalau misalnya lagi nonton YouTube itu kayak ada footage video yang disempilin di tengah-tengah, entah itu kayak misalkan efek-efek yang biar menambahin videonya lucu gitu kan. Nah itu karena banyak banget orang yang pakai, itu akan dianggap sama YouTube sebagai konten yang berulang. Meskipun potongan-potongan video ataupun footage tersebut itu nggak mengundang copyright gitu. Artinya itu kayak bebas copyright gitu kan, bebas orang pakai gitu kan. Tapi karena banyak banget di channel-channel lain itu juga menggunakan footage seperti itu, mengakibatkan dianggap sama YouTube sebagai konten yang berulang. Kemudian yang kedua, jenis konten berulang lainnya yaitu adalah re-upload. Nah ini aku saranin sama teman-teman, jangan pernah re-upload atau mengupload ulang konten orang lain, walau cuman beberapa detik atau bahkan sepenuhnya gitu ya. Itu lebih parah lagi, itu jangan sampai ya teman-teman. Mau yang nonton video kita cuman sedikit, misalkan udah kita re-upload nih di channel kita, walaupun yang nonton cuma sedikit ataupun banyak, nah itu bisa jadi penyebab besar nantinya channel kita itu monetisasinya ditolak sama YouTube, karena kita mengupload konten yang bukan original, yang bukan karya kita sendirinya. Itu bisa menjadi penyebab besar nantinya channel YouTube kita itu monetisasinya ditolak sama YouTube, karena kita mengupload konten yang bukan original, yang bukan karya kita sendiri. Lanjut, yang ketiga, konten yang dianggap adalah konten yang digunakan ulang, contohnya berisi kompilasi berbagai video yang dijadiin satu gitu ya. Ini sebenarnya sama aja kayak konten re-upload, tapi kalau re-upload kan mungkin kayak satu video terus dimasukin di videonya kita gitu kan, entah itu sebagian entah keseluruhan gitu. Tapi kalau kompilasi ini adalah potongan banyak video yang dijadiin dalam satu video di channelnya kita gitu. Nah ini juga nggak boleh sama sekali gitu ya, karena ini dianggap menggunakan konten orang lain dan bukan konten original. Yang keempat, jenis konten yang digunakan ulang lainnya adalah misalnya kalian atau teman-teman yang suka cover lagu. Ini kan biasanya teman-teman itu cari dulu gitu ya, kayak musiknya doang atau nadanya doang, terus kalian cover, kalian nyanyi gitu kan pakai suara kalian sendiri. Nah ini akan dianggap sama YouTube sebagai konten yang digunakan ulang, karena bisa jadi nada-nada atau musik yang kalian cover itu juga dipakai oleh banyak orang gitu kan, tinggal diganti aja tuh, ditambahin aja sama suara kalian kayak gitu. Jadi ini
ini juga bakal kemungkinan besar untuk ditolak monetisasinya sama YouTube. Kemudian konten yang digunakan ulang itu juga bisa kalau misalkan kalian upload misalkan isi acara TV, terus juga acara film gitu ya, film-film di bioskop kalian upload di channelnya kalian. Nah itu juga nggak boleh, ataupun misalkan kalian dari DVD atau dari kaset kalian rekam lah segala macam, terus kalian upload ke channel kalian gitu. Konser musik, bahkan misalkan kalian nonton nih konser entah di mana gitu kan, terus kalian rekam gitu, kalian videoin, padahal itu videonya kalian video sendiri gitu kan, kalian videoin pakai HP kalian sendiri gitu, tapi terus kalian upload ke YouTube. Nah itu bakal kena pelanggaran sama YouTube. Pastinya si lagu aslinya itu punya hak cipta gitu ya, dan kalau misalkan kalian upload itu bakal dianggap konten yang berulang gitu. Konten yang digunakan ulang ini juga buat teman-teman yang punya channelnya game gitu kan, bermain game atau channel gaming gitu kan. Nah coba diperhatikan lagi, kalau memang teman-teman fokusnya untuk channel gaming, usahakan jangan sekedar kayak kalian ngerekam secara full, kalian main game gitu kan, terus udah kalian langsung upload gitu aja di YouTube tanpa adanya dikasih komentar gitu kan, tanpa kalian edit-edit, ada yang di-cut lah atau ditambahin segala macam. Itu jangan sampai kayak gitu. Kalau misalkan kalian bikin channel gaming, pastikan untuk nambahin komentar atau mungkin diedit, dikasih caption, kasih tulisan tambahan tas segala macam gitu kan. Jangan cuma pure kalian main game gitu kan, itu bakal dianggap konten yang berulang. Terus cara mengatasi untuk konten yang berulang itu gimana? Ya kalian dari awal sebaiknya harus memahami dan juga membuat konten YouTube itu secara original, benar-benar karya kalian sendiri. Karena kan suka ada yang bilang ya, kalau misalkan nambahin video orang lain cuman beberapa detik itu nggak apa-apa tuh, nggak kena teguran gitu ya. Nah kita nggak tahu ya, sistem YouTube itu kan semakin canggih gitu kan, bisa aja kalau misalkan kita masukin beberapa detik pun itu bakal kedetek gitu sama YouTube. Karena ingat ya, YouTube itu lebih pintar, bisa mendeteksi video-video yang udah sering diupload sama orang. Jadi sebaiknya kita bikin konten original, hasil konten karya kita sendiri. Nah, jenis konten atau channel yang selanjutnya nggak bakal dilolosin monetisasinya sama YouTube adalah channel-channel yang diikutin atau meniru gitu kan identitas seseorang gini. Contohnya nih, misalnya channel aku gitu kan, ada yang mengikutin gitu, dari yang kayak profilnya foto aku, terus video aku yang udah aku upload gitu, terus di upload ulang sama dia, terus namanya pun sama gitu kayak nama aku gitu kan, Ai Dewi. Karena apa? Ini dianggap sebagai kayak bisa bikin bingung orang-orang atau penonton yang mengunjungi channel gitu kan. Misalkan dia lagi searching Ai Dewi gitu kan, bisa aja tuh muncul channel aku yang asli dan juga channelnya dia. Nah itu channelnya dia yang meniru, itu bisa dianggap membingungkan penonton dan menyesatkan gitu kan. Nah jadi nggak bakal yang namanya dilolosin monetisasinya. Nah solusinya apa nih? Ya usahainlah kita itu bikin channel ya emang itu punya kita sendiri gitu kan, tidak meniru-meniru orang lain ataupun meniru artis yang kita anggap tuh kalau misalkan punya orang lain tuh berharap video-videonya itu banyak yang nonton atau segala macam gitu kan. Itu akan menjadi bumerang di akhir untuk kita gitu nanti kan. Itu bakal kita nanti terakhir ditolak oleh YouTube untuk monetisasinya. Selanjutnya, jenis konten atau channel yang nggak bakal dilolosin monetisasinya sama YouTube adalah isi-isi video yang kita buat itu thumbnailnya atau cover depan videonya itu adalah menyesatkan, atau kata lainnya itu dengan clickbait gitu. Jadi misalnya kita bikin video tentang A tapi kita bikin thumbnailnya tentang temanya B gitu kan, yang mengharapkan orang itu bakal mengklik videonya kita, nonton videonya kita, bisa meningkatkan view dari videonya kita. Nah itu dianggap sama YouTube menyesatkan gitu ya, nggak boleh begitu gitu kan. Jadi kita kalau misalkan bikin video, bikin thumbnail itu harus sesuai, harus sinkron gitu sama video kita. Karena tujuan thumbnail itu adalah bisa memberikan gambaran kepada calon penonton gitu kan, terkait dengan isi video kita itu membahas apa gitu. Tapi kalau misalkan dari thumbnailnya aja menyesatkan dan tidak sesuai dengan isi video, itu dianggap sama YouTube membohongi penonton gitu, dan itu sangat merugikan kita gitu ya. Ini juga bakal jadi pertimbangan YouTube untuk tidak meloloskan monetisasi kita.
Selanjutnya, jenis konten yang bakal ditolak monetisasinya sama YouTube adalah cara-cara yang kita dapetin untuk memenuhi persyaratan monetisasi dengan cara yang curang. Seperti apa sih contohnya cara-cara yang curang? Ini udah pernah aku bahas di video aku yang lain gitu kan. Teman-teman gak usah yang namanya ngumpulin persyaratan monetisasi dengan cara curang seperti sub for sub. Jadi kita antara satu orang dengan satu channel lainnya itu saling bertukar subscribe gitu kan. Jadi bukan karena emang kita suka kontennya, tapi karena biar nambahin subscriber jadinya saling subscribe, yaitu namanya sub for sub. Juga yaitu namanya view for view. Jadi kalian saling nonton video antar satu dengan yang lainnya. Ini biasa disebut dengan gotong royong gitu kan. Kalian nonton videonya si A, nanti si A gantian nonton videonya si B, nanti si B gantian nonton videonya si C. Nah itu nanti bakal kebaca sama YouTube kalau ini kayaknya nggak bener nih traffic gitu kan. Jam tayang yang dibuat itu adalah kayak saling berkaitan, si A nonton videonya si B nanti nonton videonya si C, nah si C nanti nonton videonya si A. Itu bakal kedeteksi sama YouTube kalau itu adalah bukan jam tayang dihasilkan secara alami. Atau mungkin buat teman-teman yang nekat gitu kan untuk beli subscriber, beli jam tayang, itu udah pasti nggak bakal lolos monetisasi. Karena apa? Misalkan nih, kita berhasil mendapatkan 1000 subscriber gitu dan juga minimal 4000 jam tayang. Tapi pada saat proses peninjauan itu nanti kan akan dicek sama YouTube secara manual gitu kan. Apakah subscriber dan jam tayang yang kita dapatkan itu secara alami atau secara curang gitu. Itu nanti bakal ketahuan sama YouTube gitu. Nanti kalau misalkan ketahuan dapetinnya itu bukan dengan cara organik, bukan cara-cara alami, YouTube tidak sungkan untuk menolak monetisasi kita dan video-video kita itu nggak bisa dapat uang kayak gitu. Teman-teman jangan pernah coba-coba buat beli view atau subscriber atau jam tayang, karena bisa aja mungkin emang data angkanya itu nambah gitu kan. Tapi pada saat kita pengajuan, YouTube itu lebih pintar gitu, bisa ngedetect ini dapetinnya secara beli kah atau secara curang kah atau segala macam. Jadi jangan pernah coba-coba untuk mendapatkan persyaratan monetisasi dengan cara curang ya. Selanjutnya adalah channel-channel atau video yang bikin kontennya itu tidak sesuai dengan pedoman dan panduan YouTube. Ini juga pastinya nggak bakal dilolosin monetisasinya ya, karena seperti kita ketahui, supaya video yang kita, channelnya kita bisa dimonetisasi, bisa menghasilkan uang, itu video yang kita harus memberikan manfaat gitu kan untuk banyak orang, bukan yang melanggar pedomannya YouTube gitu. Itu juga nggak bakal dilolosin monetisasi sama YouTube. Jadi sebisa mungkin kita itu patuhin dulu untuk baca dulu pedoman YouTube, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh YouTube, supaya kita nggak nyesel di akhir gitu kan. Ibaratnya perjuangan kita yang udah kita lakuin itu bakal sia-sia di akhir dan bakal ditolak monetisasinya. Yap, itu dia tadi adalah penjelasan terkait dengan jenis-jenis konten atau channel yang nggak bakal lolos monetisasinya di YouTube. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like video, subscribe, dan komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.